Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hingga hari ini Allah memanjangkan umur kita dan kita memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan yang itu merupakan aidkun minan nar, pembebasan kita dari api neraka. Alhamdulillah wa syukru lillah. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah pemirsa sekalian di 10 terakhir ini mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya? Kami dari Jakarta Islamic Center hanya mengingatkan bahwa kewajiban zakat sudah hampir mendekati waktu yang akhir, yaitu nanti ketika imam keluar dari mimbarnya. Dan para ulama menyampaikan bahwa zakat fitrah maupun zakat-zakat yang lain yang telah sampai haulnya, utamanya di bulan Ramadan ini adalah zakat fitrah, bisa dikeluarkan sejak awal bulan Ramadan. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya atau esensi dari zakat, infak dan sedekah ini, Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman menegaskan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu. Kata Allah, berikanlah, nafkahkanlah sebagian dari apa yang aku berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum datang kepada kalian kematian. Sehingga orang yang tiba ajalnya kepada mereka, banyak yang menyesali hadirin sekalian. Kenapa? Karena begitu sedikit waktu yang dia gunakan untuk kebaikan. Dalam ayat ini Allah menegaskan, fayaqulu rabbi, mereka berkata, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau undur saja sedikit dari waktu kehidupanku ini, fa'asaddaqa, pasti aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang yang soleh, menjadi bagian dari orang-orang yang soleh, yang baik, sebagaimana engkau perintahkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pentingnya zakat ini, karena zakat ini adalah bentuk perilaku sosial. Hingga tidak aneh kalau Al-Imam As-Sufi, seorang tokoh pemuka agama, Al-Imam As-Sufi menegaskan bahwa afdol atau terbaik dari amalan ibadah itu adalah memberi makan kepada orang lain. Bentuk maliyah, bentuk zakat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilaini menegaskan seperti itu. Di antara amalan-amalan ibadah yang paling utama bukanlah ibadah mahdhah yang sifatnya vertikal kepada Allah, tetapi ibadah yang sifatnya horizontal kepada manusia. Karena itu manfaatnya begitu dirasakan. Maka tidak aneh kalau Allah menegaskan dalam Al-Quran, perilaku seorang manusia atau hamba Allah dari kalangan jin dan manusia yang menyesali kehidupannya karena tidak mempergunakan umur yang Allah berikan untuk melakukan amal soleh, dia menyesal. Fa'asaddaqa wa akum minas solihin, aku akan bersedekah. Disinilah begitu pentingnya makna sedekah, bahwa sedekah bisa membebaskan pemberinya, orang yang menafkahkannya, orang yang menyedekahkan hartanya ini, membebaskan dari api neraka, membebaskan dari kemudaratan, membebaskan dari musibah, bala dan bencana. Sebagaimana Nabi tegaskan dalam hadis yang sahih, hasan li ghairihi, disebutkan, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu, bahwa sedekah ini dapat menghindari 70 keburukan dari pintu-pintu keburukan yang ada. Masya Allah hadirin sekalian. Maka jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita meninggalkan kesempatan yang besar ini di bulan Ramadan. Karena apa? Karena ibadah di bulan Ramadan lebih dilipat gandakan lagi ketimbang ibadah-ibadah di bulan yang lain. Bahwa memberikan makan dan minum di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan menjadi 7, menjadi 10, bahkan menjadi 700. Minuman saja Allah berikan pahalanya seperti makanan yang berlipat ganda nanti di akhirat. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zakat, infak dan sedekah ini adalah bagian dari hal terpenting bagi kita umat beriman, yang merupakan ibadah sosial.
ibadah vertikal kepada Allah sudah kita laksanakan di bulan Ramadan dengan kita qiyamul lail, dengan kita berpuasa, dan itu tidak akan pernah lengkap tanpa diiringi dengan ibadah sosial. Oleh karena itu Allah selalu mengikutkan firman-Nya, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan solat dan tunaikanlah zakat. Karena kita melakukan ibadah solat saja tidak cukup tanpa kita melakukan ibadah sosial kepada manusia. Kita melakukan hubungan vertikal kepada Allah saja tidak akan pernah cukup tanpa kita melakukan ibadah sosial ke samping kita. Hablum minallah kita jalankan, hablum minannas juga jangan lupa kita perbuat, dan itu adalah hal yang terpenting. Kenapa? Karena ibadah-ibadah vertikal buahnya adalah ibadah sosial. Kata Nabi, tidaklah ada gunanya ibadah vertikal kepada Allah jika ibadah sosialnya hampa, jika ibadah sosialnya tidak dilakukan, jika ibadah kepada sesama manusianya dia tinggalkan, maka ibadahnya kepada Allah tidak membuahkan hasil. Maka tidak aneh kalau suatu saat Nabi pernah berkata kepada para sahabatnya, la yu'minu ahadukum man bata syabi'an wa jaruhu ja'i'un bidzambihi. Tidak akan pernah sempurna iman kalian, kata Nabi. Bahkan Nabi begitu kasar mengatakan, la yu'minu, tidak beriman di antara kalian, salah seorang di antara kalian, man bata syabi'an, orang yang tertidur nyenyak di malam harinya, wa jaruhu ja'i'un bidzambihi, dan saudaranya, tetangganya yang seiman maupun yang tidak seiman, baik dia orang beriman maupun orang non-Islam, dan dia tahu wajaruhu ja'iun, kelaparan tetangganya di samping rumahnya, di RT-nya, di RW-nya, di kampungnya, di kelurahannya, wa huwa ya'lamu bihi, dan dia mengetahui kondisi itu, maka tidak dipandang beriman. Berapa banyak pun sholat tahajudnya setiap malam, berapa banyak pun pergi hajinya, barangkali 3 kali, 10 kali, belasan kali, itu tidak akan bermakna di mata Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah hablum minan nasnya tidak dia jalankan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian nasihat buat anak al-fakir dan kita semuanya. Semoga kita bisa menjalaninya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.